Trans Jawa ke arah Pacitan ini nanti dia akan bener-bener habis bis di mana. Ini abis ini ada roller coaster turunan dia. Ayo kita udah hybrid system stop, udah berhenti nih, jadi mogok juga nih mobilnya. Waduh, nanjak banget gitu, Pan. Mati. Selamat datang di Eko Journey Kumparan. Edisi pertama kita ada di Pantai Kelayar Pacitan. Indah banget pantainya ya, meskipun tadi jalannya luar biasa bikin deg-degan, spot jantung. Jadi kita sudah memulai perjalanan dari Jakarta, Ya. betul, menggunakan 3 mobil elektrifikasi dari Toyota. Yang 2 sih udah diproduksi lokal ya? Ya, HEV ya. Hybrid EV, Yaris Cross HEV dan Innova Zenix HEV, dan satu lagi ada BZ4X. Jadi kita memang mau ngasih experience kami bertiga gitu ya. Bukan ngebandingin ya? Bukan ngebandingin ya. Bagaimana sih road trip menggunakan model elektrifikasi. Di saat yang sama kita juga kembali melakukan single tank challenge untuk 2 model hybrid ini. Ya. Jadi ikutin terus perjalanan kita, dan ini masih panjang. Kita masih ada beberapa destinasi lagi. Yuk. Memulai perjalanan dari kantor Kumparan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 2 mobil hybrid Toyota kita isi full tank dulu. Mobil listrik BZ4X sengaja nggak ikutan single charge karena memang mau tamasya sekaligus jadi saksi nih single tank challenge antara Yaris Cross HEV dan Innova Zenix HEV. Kira-kira siapa yang habis duluan? Kita mulai perjalanan menuju Pacitan. Tapi sebelum itu seperti diinfokan untuk Yaris dan Zenix, ini kita akan isi full dulu ya sampai benar-benar di di leher tangkinya ya. Nanti indikator ketinggiannya sama untuk Yaris ataupun Zenix. Oke? Berangkat, lanjut. Untuk rute di Trans Jawa ke arah Pacitan ini nanti dia akan benar-benar habis bis di mana? Ya benar, dan gue juga udah mengaktifkan Eco Mode nih. Pakai Eco Mode. Yaris juga pakai ya? Aman, sudah di Eco Mode. Kebetulan kan namanya kita mau road trip, kita harus cari aman, yang mana tiap 4 jam ya maksimal kita istirahat. Dan kebetulan ini kalau estimasi dari Google Maps sih cuma 3 jam 4 menit, jadi kita bisa ngeres dulu, istirahat dulu, mungkin pas makan siang, jadi sekalian makan siang. Dalam Eko Journey Kumparan kali ini, kami membaginya menjadi beberapa etape. Etape pertama, kami menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Semarang untuk menyambangi charging station Toyota, kemudian lanjut ke Yogyakarta untuk beristirahat. Gue ini pakai Yaris Cross yang tipe tertinggi ya, jadi yang varian S GR Sport Aero Package. Jadi kalian dapat aksesori dan plus ini ada fitur keselamatan aktifnya yang dinamakan Toyota Safety Sense. Nah itu bisa memandu kalian gitu ya, memandu kalian menyetir, terutama untuk keluar kota, jalan yang panjang kayak gini. Kalian nggak perlu khawatir kalau sedikit meleng gitu, mungkin karena agak letih di jalan panjang. Sistem ADAS ini siap membantu atau mengawal kalian, mencegah tabrakan depan atau keluar lajur. Itu worry free banget. Toyota Kijang Innova Zenix ini satu-satunya MPV hybrid di Indonesia. Nah, tipe yang gue pakai ini adalah tipe tertinggi, tipe Q Modelista, yang sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Sistem ADAS-nya disebut dengan Toyota Safety Sense. Sejarahnya juga panjang nih Kijang Innova. Dulu dari bentuk Kijang pickup untuk bawa hasil bumi, kemudian dalam bentuk multiguna yang diekspor ke Brunei. Udah kayak kut sapi waktu itu tuh. Sampai akhirnya bertransformasi jadi elektrifikasi. Mobil ini tuh masih menjadi standar sebuah kendaraan keluarga yang nyaman dan performanya oke. Dan yang paling penting, karena sekarang dia ada opsi hybridnya, konsumsi BBM-nya juga irit. Ini mobil bisa dibilang jadi dream car-nya keluarga Indonesia. Ya, kalau ini satu-satunya BV yang ada dalam Eko Journey ini, Toyota BZ4X. Kita lihat ya, ini gue suka banget sama desain dari kokpitnya. Ini kayak lagi bawa pesawat gitu ya, pesawat tempur gitu. Kalau lihat bahwa head unitnya di depan, bukan head unit sih, panel instrumennya tuh bener-bener dibikin center gitu dengan desain yang cukup agresif, tapi juga ini memadukan unsur futuristik juga.
Dan untuk eksterior ya, kalau kita lihat dari eksterior, dia menggunakan bahasa desain hammerhead. Jadi memang bentuknya itu ikonik banget. Dan yang gue suka dari BZ4X ini adalah fitur paket dari keselamatan aktifnya, yang mana di dalamnya juga ada fitur semi otonomous gitu, dimana memungkinkan kita mendapatkan fitur asisten mengemudi. Ini ada adaptive cruise control yang ada dengan dukungan steering assist-nya ya. Nih, jadi dari tadi ya, ini kalau di tol enak banget, kita lepas aja itu jalanan, lihat depan belok ya, ini gini aja. 100 km pertama kita kasih tantangan irit-iritan challenge buat si Yaris Cross Hybrid dan Innova Zenix Hybrid dulu. Mau buktiin klaim Toyota kalau Yaris Cross bisa di atas 30 km per liter dan Zenix di atas 20 km per liter. Apakah bisa? Zenix monitor Zenix KM 104. Gimana? Untuk MID berapa konsumsi bahan bakarnya? Update ya. Ini Zenix kan udah jalan 100 kilo, ya kan? Konsumsi BBM-nya berdasarkan MID itu 24,3 km per liter, coy. Wih, berarti lebih ya dari hitung-hitungan Toyota ya, klaim pabrikan ya. Padahal tadi kalau kita lihat gitu ya, kondisi jalan juga kan ada, kita dapetin macet tuh tadi di Jati Asih ya. Sebelum Jati Asih itu mungkin ada 1 kiloan lebih itu macet. Tapi dengan 24 oke juga ya? Ini makanya tadi gue bilang nih, diceritain di awal nih, ngabisin bensinnya Zenix tuh susah. Cuman ini sana kemana ya? Kayaknya dia memang spesialis lomba. Jadi memang dia orientasinya slipstream di belakang bus atau truk gitu kan. Nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton nih, kalau Sena spesialis lomba karena biasanya kalau kita test drive itu ada lomba irit-iritan. Nah itu jalannya pelan tuh biar irit tuh. update dong, itu kita udah jalan 115 km nih. Itu berapa tuh baterainya? Ini baterai, ini berdasarkan MID masih 267 km lagi di depan. Dan ini sebenarnya di MID ini ada informasi nih, beberapa informasi. Jadi ini rata-rata untuk per kWh-nya ini 8,1 km per kilowatt hour. Jadi segitu konsumsinya. Kalau di bensin kan kita satuannya kilometer per liter ya. Kalau di sini adalah kilowatt hour per kilometer juga. Jadi 1 kWh itu bisa 8,1 km gitu. Dari trip A yang sudah kita riset 0 km, itu rata-rata konsumsi BBM Toyota Yaris Cross Hybrid ini di angka 28,2 sampai 28,4 km per liter ya. Ingat ya, tadi kita pakai mode Eco Mode ya, jadi memang gaya berkendaranya tuh kita santai gitu ya. Wah, ternyata Yaris Cross belum sampai lebih dari 30 km per liter nih guys. Paling tinggi 28 km per liter aja nih. Ah, masa sih? Coba ditukar. Salah kakinya kali itu, nggak pernah sekolah. Ini rambut gua ketiup angin udah kayak vokalis Shadow Fly, tau nggak? Yang baru. Gua nggak tahu. Ya, kita di KM 130 di rest area. Ini tadi kan kita udah bikin ya tantangan sebenarnya, sampai 100 km pertama kita mau uji base MID. Iya benar. Konsumsi BBM Yaris Cross Hybrid sama Innova Zenix. Nah, tadi udah ngobrol sama Adit kan, Sena tuh hilang. Ya, hilang di awal, ya kan? Nggak tahu. Nah, memang dari awal nih gue lihat. Gue pantengin 80 kan, pantengin kok dia jauh banget ya. Kok jauh, makin lama makin jauh. Oke, hasilnya ketahuan. Adit tadi berapa, Adit? Gue di 100 km tuh bisa dapat 24,3, 24,2 km per liter. Klaimnya berapa? Artinya di atas klaim. Klaim Ya. Toyota kan 20 km per liter. Ya, betul. Sena berapa? Gua dapet di 28,4 km per liter. Kok bisa sih? Gue nggak mau ngeliatin muka dia, mau ngeliatin kakinya. Oh iya. Gak sekolahin. Ini sekolahnya pakai gerbang ya, begini nih. Ini nih. Inilah bahaya putus sekolah ya. Apalagi kakinya. Tadi sebenarnya gue bilang di awal kan, secanggih-canggihnya teknologi, Ya, benar. kalau kakinya nggak sekolah, itu bisa jadi lebih boros. Nah, sekarang kita buktiin, apakah benar kakinya Sena nggak sekolah, atau kaki Adit sekolahnya lebih tinggi. Jadi sekarang di KM 130 sampai nanti 228 akan kita switch. Iya, benar. Kita kasih tahu sekaligus edukasi bahwa itu tadi secanggih-canggihnya teknologi, seirit-iritnya mobil, kalau kakinya nggak sekolah, ya wassalam hasilnya. Oke? Benar. Tuh. Yaudah. Kita Sekarang tuker ya. gue pakai Yaris Cross ya. Sekarang gua Lu pakai Zenix ya.
Toyota Innova. Apa bisa lebih boros Innova Zenix? Tapi di reset dulu itu. Di reset dulu ya. Reset dulu ya. Fuel Di consumption reset aja biar ya. fair ya. Yaudah, ya. Biar sama-sama. Lu bisa lebih irit dari dia atau Iya, memang kakinya atau memang Iya, mobilnya. bener. Oke. Ayo lanjut deh. Sekarang kita udah tukeran mobil ya, karena gua nggak mencapai target ya. Jadi kan klaimnya kalau Yaris Cross itu 30 km per liter, tapi gue cuma mampu 28 km per liter. Nah, sekarang gue ke bagian bawah Innova Zenix Hybrid nih. Bagaimanakah hasilnya? Jadi gue udah pakai Yaris Cross Hybrid. So far ada di 26,7, 26,6 km per liter. Ya memang sepertinya lebih rendah ya dibandingkan Sena ya. Tapi ntar dulu, itu Zenix berapa dulu itu? 21,9. Memang kakak lu kenapa sih? Udah cuci kaki gak sih? Udah bang, udah gua raminasi juga udah. Oke lah kalau gitu ya, ini memang membuktikan bahwa ya karena banyak faktor ya. Mungkin kondisi jalannya juga ini lebih rolling, banyak nanjak, banyak turun, jadi memang effort untuk kendaraan buat lewatin juga agak berat mungkin ya. Oke, setelah challenge irit-iritan sejauh 100 km di tol, dan setelah menempuh 3 jam perjalanan, kami ngeres untuk maksi dulu di rest area KM228. Sekalian nih, nyobain ngecas BZ4X karena kebetulan ada charging station 200 kW di sini. Kita udah ngecas 30 kW karena kita memang sengaja nggak full. Nanti karena di Semarang mau ngisi lagi di salah satu dealernya Toyota ya. Iya benar. Karena emang kalau lagi istirahat di rest area pakai mobil listrik ya sekenanya aja. Sekenanya aja. Karena udah tersebar banyak lah SPKLU ya kan. Kayak masing-masing rest area rata-rata udah ada ya. Iya benar. Cuma emang ada beberapa yang ultra fast charging 200 kW. Ini salah satunya di KM 228. 228. Ini 228. kalau lihat dari aplikasi tadi berapa ya estimasinya? 16 menit 1 ya? jam 50 15 menit. Oh 15 menit. Buat 15 menit. sampai apa? 15 menit? Iya, 15 menit. Selesai Soma, kami lanjut ngegas lagi ke Nasmoko Majapahit Semarang. Sesuai cerita di awal, kami mau memanfaatkan fasilitas ultra fast charging di salah satu jaringan dealer Toyota. Sekedar info, fasilitas ini gratis untuk pengguna mobil listrik Toyota. Sekitar 60 menit BZ4X dicas di ultra fast charging station, baterainya kini udah full lagi dan siap melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Singkat cerita, kami tiba di Yogyakarta dari Semarang, melintasi tol Trans Jawa keluar di Boyolali, kemudian menyusuri jalan raya Solo Yogyakarta. Sesampainya di hotel, BZ4X kami cas lagi untuk bekal perjalanan etapa kedua dari Yogyakarta ke Pacitan, lalu menyusuri jalur selatan menuju Purwokerto. Oke teman-teman, sekarang kita masih dalam perjalanan menuju Pantai Kelayar di Pacitan ya. Jadi tadi dari kota Yogyakarta kita jalan sekitar 2 jam lebih gitu ya. Sekarang kita masih naik. Jalannya berbukit nih ya, tapi jalannya bagus banget. Nah, update terbaru, Yaris Cross akhirnya udah sisa bensinnya tinggal sebar nih, 1 bar doang. Dan estimasi waktu tempuh, bukan waktu tempuh ya, waktu tempuhnya tinggal 45 menit lagi. Cuma jarak estimasi dengan bensin sisa segini itu 26 km ya. Jadi ini balapan nih, karena di tempat tujuan 22 km ya. Jadi siapa yang habis duluan bensinnya atau kita nyampe sana duluan. Nah, ini konsumsi BBM rata-ratanya kita dapat di MID 23,8 km per liter. Jadi nanti kita lihat tuh di MID sama di full to fullnya menghasilkan rasio perbandingan berapa ya, ada deviasi yang cukup jauh atau enggak. Ini merupakan model pertama EV full listrik berbasis baterai Toyota yang menggunakan platform ePNGA. Dan di atas kertas gitu ya, untuk 1 kali pengisian penuh ya, mobil ini itu bisa diandalkan untuk berkendara dengan jarak sejauh 510 km. Jadi
nggak worry lagi. Apalagi sekarang di masing-masing rest area rasanya udah banyak gitu ya SPKLU, jadi nggak usah khawatir lagi. Itu di Google Maps sisa berapa kilo lagi nih kita? Masih ada 13 kilo, estimasi setengah jam lagi. Oke, better abis ini kita kalau ketemu orang nanya deh. Nah, ini gue tanya mas-mas nih ya. Mas, mau tanya, Bu, Pantai Kelayar ini bener jalannya? Bisa. Tapi muat mobil memang, Bu, segini. Muat. Oh gitu. Jalan Baru semua. Oh ya. Makasih banyak ya, Bu. Jadi kata Ibu itu sih emang ini jalannya. Jadi memang begini kondisinya. Jadi ya udah kita hati-hati aja. Karena kita kan bukan orang lokal ya, baru pertama kali juga. Jadi 14 kilo dengan kondisi yang begini ya pasti pantas setengah jam. Memang bener ya, ternyata salah satu hidden gems yang ada di Pacitan adalah Pantai Iya Kelayar. benar. Ini gue baru pertama kali kesini. Sama. Semua kita baru pertama kali. Bagus banget ya. Makanya kan tadi juga kita kesasar sama Google Maps. Iya benar. Sedikit summary dong. Ini kan kita sebenarnya dicek dari checkpoint pertama kedua ya. Nanti kita terakhir akan berakhir hari ini di Purwokerto ya. Tapi tadi dari jalan dari Jogja ini sekitar 102 km ya. 102 kilo. Kalau kita tarik lurus dari Jakarta ke sini tuh 684 Berarti kilo. kita udah journey sejauh 84. 684 km. Kilometer. Nah, gue sendiri tadi kan semalam kita stay di hotel dan kebetulan kita manfaatin fasilitas charging ya. Itu sampai penuh. Dan tadi itu habis kurang lebih hampir 100 kilo ya, karena memang sesuai dengan jaraknya ya. Dari Jogja ke sini itu kan 102 km, jadi memang sesuai sama dengan indikator. Ya beredar kalau untuk Zenix dengan jarak tempuh tadi 684 kiloan, ini sisanya masih ada sekitar 3/4. 3/4 dari Jakarta tuh ya? Dari Jakarta 3/4, dan untuk sisa jarak tempuhnya sekitar 217-an kilo. Artinya masih cukup sampai Purwokerto itu kan berapa ya? Berapa kayaknya ya? 200-an deh. 200-an ya? 200-an. Ya mungkin Sekitar nanti segitu besok ya. pagi mau jalan ke Tasik ke Galunggung itu Ya, baru mati. baru mati. Yang Yaris. Zenix ya. Zenix ya. Itu. Kalau Yaris Cross gimana? Nasibnya agak beda nih, karena kan dia dari dimensi jelas paling kecil ya. Nah, kalau dari jarak Lu ya, pembelaan mulu. ya kan memang begitu. Kalau jarak kan udah pasti sama lah ya. Cuma kalau untuk kondisi bahan bakar ya udah tadi persis mau masuk kawasan ini, lampu indikator bensinnya udah nyala. Berarti udah tinggal nunggu mati aja itu ya. Di jarak berapa itu? Udah nyala? Di jarak 684 tadi Oh sama. iya benar. Tapi memang susah banget nih ngejaga pace dua mobil, si Nova sama si BZ4X ya. Ya Kalau jelas. Ini 2000 ketinggalan cc mulu. hybrid. Ya, itu pas. Itu satu nih. Satu. Kali coel nyut. Gitu. emang yang paling demen dah Dan ketika ngebut-ngebutan. di tol ya itu gue ngerasa bahwa ini effortless banget naik BZ gitu. Tapi ketiganya sama-sama punya fitur ini ya, ADAS berarti ya. Ketiganya ada. Jadi memang masing-masing sekarang di setiap model, bahkan ini untuk yang local production juga udah mulai concern nih. Dulu mungkin orang mikirnya ya kalau fitur safety itu paling cuma airbag, ABS, terus safety belt 3 titik, tapi pengen kesini yang pasif itu udah kurang kayaknya ya. Iya. Terus tambahin yang aktif. Ini juga kan ada cruise control juga, ada cruise Ada. control juga, ada blind spot monitoring juga, Consistent. semua juga ada. Jadi menjaga untuk supaya kita ketika di jalan itu tetap aman. Lagi ketika road trip kayak gini kan. Bu, boleh Bu, boleh, Bu. Bu. Sekalian Bu, kan makan Bu. Sekalian makan kita. Udah jadi nih. Ini kita udah pesan dari kemarin ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, boleh nggak makan dulu? Makan siang udah, lepas penat main ATV juga udah. Sekarang saatnya lanjut pelesiran. Sebelum menuju Purwokerto, kita akan mampir ke Nasmoko Bantul buat ngecas si BZ4X sekalian rehat. Di lokasi ini juga ada fasilitas ultra fast charging 120 kW. Asik banget nih. Lanjut ke jalur selatan atau dikenal Jalan Dendels Kebumen, di sini jalurnya pol lurus terus.
Dan karena udah malam banget, cacing di perut udah mulai keroncongan nih. Kami ngeres lagi di hidden game sate ambal. Ini top sih sate ayam dan sate kambingnya, dipadukan dengan sambal cocolan yang terbuat dari tempe. Bada bes, makan cuy! Buru-buru, ayo kita udah hybrid system stop, udah berhenti nih. Jadi akhirnya ya teman-teman, setelah berjalan lebih dari 907 km, akhirnya berhenti juga. Mogok juga nih mobilnya. Jadi kita bensinnya udah habis ya teman-teman tuh di 907,2 km. Udah sistemnya nyala, hybrid sistemnya stop ya. Jadi ini kita harus disuruh matiin. Dan ini dia, kita back dulu. Average-nya 25,8 km per liter ya. Jadi ini total yang bisa dicapai dengan sekali isi bensin. Dan ini melampaui dari pengujian kita sebelumnya yang 732 km. Jadi ini udah malam ya tadi karena kita banyak perjalanan, berhenti-berhentinya juga. Sekarang jam 23.46. Kita isi bensin dulu yuk di belakang. Kita tadi habis makan malam di Ambal. Akhirnya bensinnya habis juga Yaris Cross, dan kita isi lagi spare 5 liter yang kita bawa dari Jakarta. Kita berangkat dari Klayar gitu ya, sekitar jam 4. Itu dia sebenarnya udah nyala nih indikator bensinnya gitu. Cuma kita terus jalan karena tujuan kita memang ke Purwokerto ya. Ya. Memang jadwalnya memang ke Purwokerto dan memang sampai malam sambil nunggu ini bensinnya benar-benar habis sampai mobilnya mati. Jadi matinya malah di mana ini? Kebumen. Di Kebumen. Akhirnya di mana ini ya? ya udah habis. Jadi sekarang kita tinggal nunggu yang si Innova-nya. Dan FYI ini Zenix itu tadi barusan nyala juga loh indikator Baru bensinnya. nyala juga. Jadi kalian kalau misalnya bawa mobil ini terus misalnya udah habis dan ininya belum nyala sih, sebenarnya nggak usah terlalu khawatir ya. Buru-buru nyari SPBU karena spare itunya pun bisa panjang banget gitu ya. Sekitar jam 2.15 dini hari kami sampai juga di hotel di Purwokerto. Etapa kedua ini sungguh melelahkan sekaligus menyenangkan sih. Oh ya nggak lupa, di hotel ini juga ada fasilitas charging station. Jadi selama kita tidur, mobil dicas sampai penuh supaya pagi kita bisa ajak jalan lagi di etapa ketiga dari Purwokerto menuju Tasikmalaya. Oke, setelah perjalanan cukup panjang kemarin dari Pacitan, pagi ini tuh siang ini ya, kita akan bergerak menuju Tasikmalaya ya. Ini semalam kita sampai nggak semalam, tadi pagi ya. Tadi pagi, jam setengah 3. Lumayan melelahkan karena kita nungguin Yaris Cross bensinnya habis. Dan akhirnya habis di Kebumen ya, di kilometer 906. 906 benar. 906. Dan di saat yang sama indikator bensin Zenix nyala. Jadi tinggal nunggu habisnya aja nih. Sampai Tasik kayaknya cukup lah ya. Cukup. Kayaknya lama juga sih nih. Lama ya kayaknya, atau mungkin besok baru habis ya. Bisa jadi. Oke, hari ini juga udah dicas lagi. Sekarang pakai fasilitas yang di hotel gitu. Enak ya, Enak banget. ditinggal tidur udah penuh. Ditinggal tidur, bangun pagi udah penuh. Dan ini kalau ternyata kalau kondisi AC-nya mati, ini range-nya bisa sampai 529. Tapi ketika pakai AC turun jadi 390-an. Yaudah kita lanjut, tuh ada mobil mau lewat. Cus, lanjut yuk. Ya gimana teman-teman, kita lagi melintasi Purwokerto. Kalau misalnya teman-teman lihat ada banyak banget warung makan, jajanan. Dan salah satunya kita nyobain sushi Sopu Ato. Sopu Ato gue jujur kagak tahu artinya apa tuh. Toyota BZ4X ini memang benar-benar fun to drive banget ya. Jadi kombinasi antara motornya, kemudian platform dari ATNGA-nya ini benar-benar membuat seluruh tenaga atau effort kita untuk melakukan akselerasi, handling itu kayak nggak ada jeda gitu, benar-benar agile banget, benar-benar dynamic banget. Jadi memang ini benar-benar fun to drive gitu ya. Apalagi ketika kita harus manuver nyalip gitu ya. Ini sangat spontan karakternya dari sebuah BV gitu ya. Apalagi juga ini posturnya SUV dan bantingan suspensinya ini juga sangat lembut gitu ya. Kayak gitu. Tuh. Gampang banget buat ngeraih dan melakukan akselerasi gitu ya ketika
memang dibutuhkan dia ada, dibutuhkan dia ada. Jadi benar-benar ini sigap, ini siap. Tiga-tiganya juga kebetulan banget nih sama-sama punya panel atap kaca ya. Tapi bedanya kalau yang Zenix itu dia panoramic sunroof alias yang bagian depannya ini dia itu bisa dibuka. Kalau untuk yang Yaris Cross seperti ini sama BZ4X itu dia cuma panoramic roof aja ya, jadi cuma panel kaca gini, nggak bisa dibuka kacanya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, bisa lihat pemandangan, terus juga banyak cahaya masuk ke kabin, jadi lebih airy, lebih kesan lebih leganya dapat di dalam kabin gitu. Terus kalau ngomongin Innova Zenix tadi, selain performa mesinnya, dan satu hal yang nggak boleh ketinggalan adalah kenyamanannya. Itu dia, ini yang menjadi nilai jual dari sebuah Innova series, terutama di Zenix ini. Khusus tipe tertinggi ini tipe Q Hybrid. Dan ini ketika kita bawa road trip begini, ini kan tiga baris ya. Itu baris belakang itu kita lipat kursinya, itu rata lantai dan cukup luas, dan bahkan seluruh koper awak kumparan yang lagi bertugas ini ditaruhnya di Zenix karena saking luasnya gitu. Akhirnya guys, Zenix mencapai kilometer 1000 dan sisa bensinnya, jarumnya itu udah nyender banget. Kira-kira habis di kilometer berapa? Ya pantengin terus lah. Tiba juga di Tasikmalaya, buat beristirahat lagi sebelum melanjutkan etapa terakhir besok menuju Kawah Gunung Galunggung. Dan lagi-lagi kami pilih hotelnya yang ada fasilitas pengecasan mobil listrik. Enak banget ini BZ4X, dari kemarin isinya gratis mulu, kecuali di kilometer 228 hari pertama. Nah, mumpung parkiran hotel rada sepi, gua mau ngejajal nih fitur otomatis yang jadi jagoannya Toyota BZ4X. Sumpah, ini effortless banget. Mau parkir paralel atau seri, nggak masalah. Kalau udah, tinggal kita set dan sistem yang akan operasiin. Lihat nih, tangan gua aja dan kaki, nggak nyentuh apa-apa. Semuanya dikerjain sama sistem. Keren banget kan? Selain itu, Toyota BZ4X ini juga dilengkapi dengan fitur rear camera detection dengan support brake. Jadi, ketika ada potensi menabrak objek atau orang saat keluar parkir, sistem akan kasih peringatan dan mengintervensi dengan melakukan pengereman otomatis. Canggih banget ya. Namanya pembangunan. Kadang dalam prosesnya itu bisa kayak gini, tapi setelahnya mungkin kita bisa menikmati hasilnya. Tinggal siapa yang mau mengalah. Nah, nanti di Galunggung kita akan membuktikan seberapa bagus fisik kita. Jadi gak cuma performansnya mobil, tapi si fisik pengemudinya atau yang Ikut dalam road trip ini juga harus diuji nih. iyalah. Karena kan itu setahu gua ada ratusan anak tangga ya yang menuju ke Atas itu ya, nanti kita akan coba. Hybrid system malfunction, stop in safe place. Aduh, lagi tanjak begini. Coy, mau mati coy. Hilang tenaga. Ini kalau gua nanjak udah nggak kuat, nggak bisa. Waduh, nanjak banget ke depan. Mati. Ya, oke. Kira habis di KM 1146. Udah buka belum ya? Sebelah sono ya? Dah, yuk. Lalu ini lipat. Jadi tuh apa namanya, lost power dulu. Lost power bener kayak sepeda listrik, apa namanya, nggak kuat nanjak gitu. Hybridnya mati. Sebelum itu sih udah nggak nyuplai lagi baterainya. Tinggal nyisa apa namanya, energi dari bensinnya. Udah ya, kita isi ya. Berapa liter nih? Kita isi 5 liter lagi. akhirnya habis juga di 1146 km. Benar-benar tiris nol.
Habis, tinggal uap pun nggak ada mungkin ya. Tadi pas dibuka uapnya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke Galunggung ya. Iya, menuju puncak. Kita udah menguji performa. Ini mobil 3. Sekarang kita menguji performa diri kita sendiri dengan menaiki ratusan anak tangga di Galunggung. Ayo kita ke Galunggung. Let's go. Shelter kedua ya. Jadi masih ada banyak banget itu anak tangga di atas. Kameramen kita ada di bawah. Mau juga ada ongos-ngosan. Mana pakai jaket lagi. Tapi di sini pemandangannya indah banget. Apa ya? 500 tangga ini ya. Apa? 600. Gua nggak ngitung lagi udah. Gue sejak tangga ke 10 udah nggak ngitung. Agak ada ini apa? Porter gitu gendong. 20.000 udah nggak mahal lagi sampai atas. Udah jalan kan ya? Bubak, aku mau naik Gojek aja. Gojek, nggak ada ojek. Oke ya, kita udah sampai Galunggung. Ya, segar ya. Menuju puncak nih ya? Menuju puncak. Kelar juga ya? Iya, 600 anak tangga. Dan ini salah satu spot wisata alam yang ada di Tasikmalaya. Ya, Bagus ya. begitu aja ya naiknya ya? Begitu. Seger amat ini Iya, saya. ada video yang memutar. Ada. Keringat lo yang segede-gede jagung juga ada. Jadi kita sudah menempuh jarak 1000 berapa? 1000 berapa tadi? 1150-an lah. 1150-an ya. Dari Jakarta ke Semarang. Semarang ke Jogja, Pacitan, ke Pacitan Jogja, Purwokerto, Purwokerto, lalu Tasik, sampai ke Tasik. Galunggung. Untuk Dari BZ dulu dulu ya. Kalau BZ itu ini untungnya pakai BEV itu ternyata enak banget ya. Jadi kalau kita road trip ya, road trip nih, itu cuman kita ngeluarin uang bensin aja itu nggak nyampe 200.000. Karena kebetulan Uang ngecas. uang ngecas ya, uang ngecas deh. Modal tol dong kali Iya, ya? modal tol. Terus kemudian kemarin sempat ngecas kan di KM 228A ya. Itu cuman habis 74.000. Jadi kalau misalnya kita mau road trip gitu ya, ternyata hotel-hotelnya Nah, memang mungkin ya harga hotelnya relatif lebih tinggi. iya benar. Tapi kan bisa hospitality sama keluarga ya, ketutup lah. Kita cari yang ada charging stationnya. Dan itu gratis Dan lagi, itu gratis. tinggal semalaman. Dan kebetulan juga kita karena kita pakainya Toyota dan di Toyota itu di beberapa dealernya itu sudah ada fasilitas pengisian ultrafast 120 kW. Beberapa di antaranya ada di Nasmoko Majapahit Ya. Semarang sama di Nasmoko Bantul Jogja. Ya, makasih Selebihnya ada di rest area dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Lanjut ke Zenix, akhirnya habis di kilometer 1145 ya segitu. Dan fun fact-nya, itu kan tangki bensinnya kan 52 liter ya. Ya. Itu kalau misalnya jarak tempuh dibagi volume tangkinya itu 22 liter. 22 km per liter. Ini metodenya benar-benar sampai drain, sampai Benar. kosong, sekosong-kosongnya. Kemungkinan kalau misalnya kita jalannya datar aja sih bisa lebih jauh ya. Oh gitu. Nah kalau Yaris Cross berapa? Kemarin habis duluan di kilometer 907 something gitu ya, 907,8 gitu. Dan rata-rata kalau di MID sih 25 km per liter. Cuma kalau dihitung-hitung sama kapasitas tangki 36 liter sebenarnya Nggak jauh. Sama. deviasinya nggak beda jauh dari MID gitu. Ya jadi sebenarnya inti dari perjalanan ini adalah kita pengen nguji ya, bukan ngebandingin antara BEV, hybrid EV, tapi kita pengen lihat bahwa ini loh experience kita berkendara, road trip, dan ke gunung, ke pantai, kota. Jadi 3 lokasi, 3 mobil, 3 orang gitu ya. Kalau kalian memang tipikalnya pengennya mobilnya tuh 7-seater, tapi irit juga, performance-nya oke, buat road trip Nyaman oke, lagi. nyaman. Ya Zenix gitu kan, 7-seater gitu kan. Terus kalau pengen yang kapasitasnya juga lebih luas juga bagasinya. Fleksibel, di Fleksibel jalan-jalan gitu ya. yang sempit juga. Betul. Pede aja Dan bawanya. lebih banyak di Jakarta yang jalannya juga sempit. Kemarin dibuktiin kan bahwa kita lewatin jalan sempit, di mana ketika naik Yaris Cross itu jauh lebih fleksibel. Lebih mudah. Artinya pilihannya ke Yaris Cross EV. Ya. EV HEV gitu ya. Dan kalau misalnya punya budget 1,1 miliar gitu ya,
kayak siapa ya kayak nanti suatu saat kita punya gitu ya. Itu mungkin BZ4X bisa jadi salah satu pilihan. Dan ini sangat menarik, pilihan yang menarik ternyata SUV ini benar-benar fun to drive, fungsionalnya juga oke gitu ya. Fiturnya juga oke, dan kita tadi bisa parkir otomatis. Betul. Dan ketika kita harus cruiser gitu ya di jalan tol gitu ya, itu ngebantu banget sama ADAS-nya. Jadi luar biasa. Jadi tinggal kalian teman-teman pilih yang mana, mau yang hybrid, mau yang BEV, silakan. Sama-sama itu berdampak pada pengurangan emisi, kemudian juga efisiensinya juga lebih bagus. Jangan sampai berdebat gitu ya, ayam telur, mana hebat mana enggak, sementara beli juga enggak. Gitu, oke. Kalau begitu selesai ya. Udah di puncak, selesai juga juga. Oke. Jadi mau naik ojek apa turun tangga? Kayaknya Saya naik naik ojek ojek aja aja. karena kan itu udah manasin motor gitu ya, kasihan ya. Ibarat mobil hybrid Ya, elektrifikasi, benar. turun kan regenerative braking. Benar. Isi tenaga. Kita ngisi tenaga lagi Benar, nih. karena gini Balik perjalanan ini ya kan kita juga harus menghidupkan ekonomi lokal. Iya. Kasihan abang ojek udah nunggu dong. Ya, Kita masa emang kita nggak capek manfaatin. banget. Oke. Makasih ya, sampai ketemu di Eco Journey episode lainnya. Dadah. Kayak di Mas itu. Mas apa aja? Tunggu editor, jadi close dulu. Si Yaris Cross Hybrid ini bisa ternyata 30 km per liter, tapi pas udah perjalanan balik ke Jakarta dan malah pas nggak pakai eco mode.